Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Baik, mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. perkenalkan saya Ibu Sumartini, orang tua dari Dwi Sartika. Saat ini saya berada di Desa Serut Sadang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Karena saya berada di kota yang berbeda dengan anak saya yang berada di Universitas Semarang, maka wawancara ini dilakukan secara daring melalui Zoom. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, saya izin ngobrol-ngobrol, berbicara santai saja terkait dengan praktik politik uang yang ada di pedesaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana menurut Ibu terkait dengan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh para paslon pada saat pemilu? Mungkin Ibu dapat menceritakan saja biasanya yang terjadi di pedesaan atau di wilayah Ibu sendiri. Ya, biasanya kalau di desa itu sebelum pemilu ada coblosan, ada seorang bagi-bagi uang minimal dikasih 100 dari anggota yang mencari calon di warga desa. Ya. Lalu apakah itu diberikan semua bagi masyarakat, Bu, atau dipilih-pilih gitu? Tidak semua uang dibagi-bagi di masyarakat. Yang dikasih uang itu yang dikira dia ikut anggota calon yang akan dicoblos tadi. Berarti itu pilihan gitu ya, Bu? Ya, Ya. Lalu apakah itu masih terjadi sampai sekarang? masih. Nah, itu biasanya Kalau di desa akan ada pemilu, ya. itu seorang warga ya mencari anggota berbagi-bagi itu masuk di rumah masing-masing mencari anggota yang akan ikut mencoblos orang tersebut. Berarti masih terjadi sampai sekarang gitu ya, Bu? Ya, Lalu menurut Ibu sendiri, orang yang bagi-bagi uang itu menurut Ibu tuh wajar atau seharusnya tidak boleh? kalau coblosan pada umumnya ya wajib, kalau tidak dikasih uang dia tidak mau mencoblos. Tetapi itu orang yang bagi-bagi uang menurut Ibu sendiri kualitasnya bagus atau tidak gitu? Atau hanya pengen menang gitu? Kalau itu kurang tahu, kan orang banyak kalau tidak dikasih uang aku nggak mau coblos, kan gitu di desa-desa itu. Lalu biasanya Ibu ketika dikasih uang itu mencoblos atau hanya menerima uangnya saja? Kalau aku sudah dikasih dari calon itu mengkasih uang aku, ya aku pilih, ya aku coblos. Memang itu yang sudah kasih uang itu yang saya coblos. Ya. Berarti itu Ibu biasanya kalau diberikan uang hanya satu orang saja atau dari beberapa calon pemimpin gitu? Misalkan ada 2 calon, Ya. itu kan di desa itu sudah dikira orang itu nanti mencoblos itu ya hanya satu. Orang satu dapat satu itu aja. Berarti hanya satu saja gitu ya, Bu? Ya, Itu biasanya dalam kakak itu satu satu uang atau dari satu kepala atau berdasarkan satu orang satu? satu keluarga misalkan ada 3 orang, Ya. yang dikasih ya 3 orang menerima 3 amplop dari calon itu. Lalu biasanya dalam beberapa pasangan itu berarti memberikan uang semua gitu ya, Bu? Dari 2 calon itu tadi. 2 calon itu memberi
pesangon di desa itu semua, tapi yang dimasuki rumah itu hanya satu calon. Oh ya. Misalkan saya ikut calon itu, ya udah itu aja. Berarti misalnya Ibu ikut calon A, berarti hanya diberikan uang itu kepada calon A saja gitu ya? Ya. Ya. Baik. Terima kasih ke informasinya. Nah, untuk selanjutnya kebetulan orang pasangan yang memberikan uang kepada Ibu itu apakah itu terpilih menjadi pemimpin atau bagaimana? Belum tentu, tinggal itu saingannya nanti lebih banyak atau lebih sedikit. Dua calon itu kan yang jadi itu hanya satu. Misalkan yang satu itu kalah hitungan, yang nggak jadi pemimpin. Berarti dari kedua calon itu semuanya main uang gitu ya Bu intinya? Ya. Oke. Berarti itu sudah hal yang biasanya terjadi di pedesaan gitu ya Bu? Ya. Tadi kalau boleh tahu nominalnya berapa Bu? Kalau calon Pak Lurah di desa minimal 150 atau 100 itulah. Itu satu orang ya Bu? Ya. Oke. Menurut Ibu sendiri, pemimpin yang memberikan uang tersebut menurut Ibu bagaimana? Apakah itu hal yang wajar atau seharusnya itu tidak boleh atau bagaimana? Lah di desa itu pada umumnya gitu kok Nak, kalau ada calonan pasti yang akan mencoblos sudah berbagi-bagi uang, meskipun uangnya itu sedikit atau banyak, sudah umumnya di desa gitu. Ya baik. Itu sudah dari dulu ya Bu? Ya. Sampai sekarang juga? Sudah tradisi itu, sudah dari dulu. Baik. Lalu apakah biasanya calon pemimpin itu mencari dukungan itu berdasarkan kekerabatan Bu? Maksudnya kayak mereka itu kenal gitu? Apa? Apakah ketika memilih calon pemimpin biasanya itu berdasarkan dari kekeluargaan? Misalnya Ibu itu kenal dengan pasangan A sehingga Ibu memilih pasangan A gitu? Belum pasti. Secara kekeluargaan itu belum pasti kalau itu mau memilih yang calon itu. Si keluarga si A misalkan ada calon, belum pasti. Berarti umum saja gitu ya Bu? Ya. Lalu menurut Ibu itu memilih calon pemimpin tuh yang harus bagaimana? Misalnya dilihat dari keluarganya juga yang baik atau dari pemimpinnya saja atau bagaimana? Kalau memilih calon ya yang bijaksana, yang adil, yang membimbing rakyatnya baik dan adil. Jadi menurut Ibu juga misalnya kalau pemimpin tadi, calon pemimpin itu membagi-bagi uang itu belum tentu dia itu jelek gitu ya Bu? Bukan. Bukan jelek. Tetapi karena sudah tradisinya di desa gitu. Ya. Tapi selain berdasarkan dari uang tadi, Ibu juga berdasarkan dari kualitasnya, terus juga dari seluk-beluk keluarganya gitu ya Bu, untuk memilih pemimpin. Ya kalau akan memilih ya dipilih yang isi hatinya baik, memimpin rakyatnya baik gitu. Selanjutnya, tadi kan Ibu menceritakan ya terkait dengan misalnya pasangan A itu memberikan uang kepada Ibu, lalu Ibu memilihnya. Nah, apakah pasangan yang memberikan uang kepada Ibu tadi itu kebetulan menjadi pemimpin atau kebetulan kalah gitu? Di desa ada dua calon yang sudah memberi
pesangon. Ya. Minimal yang jadi pemenang itu kan hanya satu. Sama-sama mengasih uang, tapi tetap yang jadi pemenangnya kan hanya satu. Ya. Nah, Biarpun calon itu dua, ya, tapi yang menang itu kan hanya satu, ya tetap hanya satu. Apakah pemenangnya ya, sama-sama memberi uang. Apakah itu kebetulan menang, Ibu, atau kalah? Ya kebetulan, istilahnya namanya nasib kurang baik, apa gimana itulah. Oke. Ya. Oke. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang terjadi pada saat ini dari dulu hingga sampai sekarang kalau di wilayah pedesaan itu berarti memang menggunakan uang gitu ya, Bu. Hal itu sudah umum terjadi gitu ya, Bu. Ya. Itu tadi tuh cerita hal tersebut itu biasanya untuk pemilihan desa atau gimana? Pamong desa atau gimana? Kalau yang sudah memberi uang itu ya hanya calon Bapak Lurah atau Pak Inggi itu di desa. Pamong desa. Pamong desa berarti. Kalau misalnya selain lingkup desa juga sama ya, Bu, sistemnya? Ya. Baik. Lalu apa harapan Ibu terkait pemilu yang ada di masa depan? Mungkin pemimpin yang bagaimana atau seharusnya masyarakat itu bagaimana untuk memilih calon pemimpin gitu, Bu? Harapan yang sudah dipilih, yang diharapkan masyarakat itu yang menjadi pengayoman desa itu lebih aman, tentram, damai, yang adil supaya rakyatnya lebih aman dan makmur. Ya, benar sekali. Ya, berarti saya izin konfirmasi ulang lagi bahwa praktik politik uang ataupun serangan fajar itu memang sudah umum, tetapi Ibu itu juga melihat bagaimana kualitas yang dimiliki oleh seorang pemimpin gitu ya, Bu, pada intinya. Ya. Meskipun dia itu ataupun pasangan calon itu memberikan uang, tetapi Ibu juga menerimanya dan juga memilihnya itu berdasarkan kualitas gitu ya, Bu? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Lalu menurut Ibu misalnya nih, ada pasangan yang tidak memberikan uang tetapi kualitasnya bagus, kinerjanya dari sebelum-sebelumnya itu bagus, misalnya keluarganya juga baik, asal usulnya juga jelas, lalu dan lain sebagainya itu baik gitu, sehingga Ibu itu dapat menyimpulkan misalnya pasangan A ini memang benar-benar baik, ketika dia bisa menjadi pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang baik tetapi tidak memberikan uang. Nah, menurut Ibu itu bagaimana? Apakah Ibu memilihnya atau tidak? Kalau di desa orang itu baik tapi kok nggak mau, katanya nek di desa nek nggak mau kasih uang kan tidak mau buang modal. Kenapa kok dipilih gitu? Oh ya, berarti istilah dari bagi-bagi uang itu juga sebagai modal dia untuk menjadi pemimpin gitu ya, Bu? Iya, biarpun dikasih uang sedikit, tapi itu biarpun saya dikasih uang sedikit, saya harus memilih karena sudah dikasih pesangon gitu. Berarti itu bukan hanya semata-mata untuk mencari dukungan saja, tetapi seperti membuktikan keseriusannya untuk menjadi pemimpin gitu ya, Bu, meskipun dengan melalui uang. Oke. Oke, menarik sekali ya, Bu. Ternyata yang ada di wilayah di desa Ibu sendiri, di desa Serut Sadang. Ya gitu ceritanya kalau di desa. Ya, sangat menarik sekali fenomena ini. Karena kan biasanya yang terjadi itu bahwa praktik politik uang itu tidak boleh gitu, tidak baik, dianggap tidak baik karena sama halnya seperti membeli suara, tetapi berbeda yang ada di desa Serut Sadang ini atau di wilayah pedesaan. Ternyata di wilayah pedesaan itu menganggap praktik politik uang ini ternyata
bukan untuk mencari dukungan, tetapi lebih ke bagaimana pemimpin itu menggunakan caranya atau menunjukkan keseriusannya untuk menjadi pemimpin, tetapi juga dilihat dari kualitasnya. Ya. Oke, menarik sekali Ibu pembahasan kita pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang kepada saya yang telah membantu tugas saya dalam politik ini. Terima kasih. Sebelumnya Ibu gimana sih terakhir untuk pertanyaan yang terakhir? Bagaimana harapan Ibu ke depannya terkait dengan pemimpin-pemimpin yang memang sudah dipilih oleh masyarakat gitu Ibu? Harapannya menjadi lebih baik, desa lebih maju, aman, sejahtera. Baik, mungkin itu harapan Ibu bagi pemimpin-pemimpin gitu ya Bu, untuk dapat menggunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh para masyarakatnya gitu ya Bu. Ya. Nah, untuk terakhir nih, menurut Ibu sendiri bagaimana sih Bu terkait dengan kinerja pemimpin yang ada di wilayah tersebut gitu Bu, yang ada di wilayah Ibu sendiri gitu? Di wilayah Ibu sendiri pemimpin alhamdulillah baik. Ya, mengayomi rakyatnya dengan baik, aman, dan sejahtera. Contoh perubahan yang mungkin sudah dilakukan Bu? Contoh yang sudah baik dilakukan sama pemimpin di desa, pembangunan jalan sudah baik, mendirikan masjid sudah baik, desa menjadi lebih makmur dan maju. Alhamdulillah. Berarti dari sini dapat disimpulkan juga bahwa ternyata yang pasangan yang memberikan uang itu benar-benar bukan karena untuk mencari dukungan saja, tetapi juga memang kualitas dari dirinya itu memang bagus gitu ya Bu, dapat membawa perubahan bagi masyarakat. Ya, berdasarkan dia mimpin itu sudah baik. Ya, berdasarkan contoh praktik nyata yang ada di wilayah Ibu sendiri, yang ada di wilayah Desa Serut Sadang. Ya. Oke, menarik sekali Bu terkait dengan fenomena kali ini. Jadi menurut Ibu sendiri, berdasarkan pengalaman Ibu sendiri dan juga pandangan Ibu sendiri ini, berarti pemimpin tersebut memang sudah sesuai gitu ya Bu dengan kriteria atau harapan masyarakat gitu ya Bu? Ya, itu sudah di angan-angan masyarakat kalau jadi pemimpin dan ingin menjadikan pemimpin itu yang seperti itu, yang sudah bisa mengayomi rakyatnya. Ya, berarti sudah sesuai ya Bu? Ya. Oke. Terima kasih ya Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan hadir pada malam hari ini dan juga telah membantu sekali dalam pengerjaan tugas saya. Sangat berterima kasih. Sampai bertemu kembali Bu. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa, dadah.